Topik di dalam kelas Dhamma diambil dari Majjhima Nikaya, bagian dari Sutta Pitaka. Majjhima Nikaya itu adalah khotbah Dhamma yang menengah, jadi cukup panjang. Di dalam Majjhima Nikaya hari ini, kita akan membahas dan mengulas di dalam Majjhima Nikaya 16 yang berjudul Ceto Kila Sutta. Ceto Kila Sutta. Kalau ibu bapak mencari terjemahannya, Ceto Kila Sutta itu diterjemahkan sebagai belantara dalam pikiran. Tetapi Ceto Kila itu berasal dari dua kata, yakni ceto dan kila. Ceto itu sama dengan cita, yakni pikiran. Sama dengan cipta, yaitu pikiran. Kila itu artinya tanah yang gersang. Tanah yang gersang. Mungkin penerjemah ngambil dari bahasa Inggris. Tanah yang gersang dikaitkan dengan belantara. Jadi tanah yang belum diurus. Tanah yang masih tandus. Nah, di dalam sutta ini sebetulnya mengingatkan tentang seseorang sudah berlatih tetapi belum berkembang. Ibarat seorang petani, rasanya sudah menanam, tetapi tidak ada buah yang diperoleh. Seperti halnya rasanya kita sudah banyak berlatih, tetapi kok hasilnya belum kelihatan. Mungkin tanahnya gersang. Sebagus apapun bibitnya, kalau tanahnya tidak mendukung, maka tanaman itu tidak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam sutta ini mengkaitkan sebagai satu refleksi. Kita sudah berlatih, tapi kenapa latihannya tidak berkelanjutan? Atau kita sudah berlatih, tetapi hasilnya belum kelihatan. Lantas apa yang diperoleh dalam kita berlatih meditasi? Ini saya ambil gambar. Bagus juga. Jadi kadangkala kita meditasi dibuat pusing. Dibuat pusing oleh notifikasi-notifikasi. Pengingat berbagai macam hal. Dan ini diibaratkan seperti tanah yang masih gersang. Kalau tanah itu gersang, tanah itu tandus, maka yang tumbuh adalah hal yang bukan diatur, tetapi sifat alami. Kalau tanah itu gersang, tanah itu tandus, maka tanah itu akan menghasilkan tanaman yang alami. Apa tanaman alami? Rumput liar. Itu kan tidak usah disemai, tidak udah disebar, ia akan muncul. Sama dengan gambar ini. Ini tidak usah disemai, tidak usah ditabur. Ya, ini akan menjadi objek-objek pikiran. Makanya ketika kita belum berlatih dengan berkelanjutan, ini yang akan lebih dominan sewaktu kita berlatih. Ingat kesehatan, gara-gara medical check up jadi kepikiran. Ya. Kemudian ingat makanan, ingat jalan-jalan, mungkin juga ingat konflik dengan orang, jadwal pekerjaan yang padat, ya, belum lagi mendengar berita berbagai macam,
Ditambah lagi sekarang yang tidak ada di zaman Sang Buddha, yaitu peran media sosial. Notifikasi yang sebentar-bentar tidak pernah putus. Apalagi sekarang makin banyak media sosialnya. Kalau zaman saya dulu hanya Facebook. Belum ada TikTok, belum ada Twitter. Zaman dulu awal 2010, 2000 itu awal-awal ya. Pertemanan ya hanya di situ. Messenger. Dulu chatting orang buka Yahoo Messenger, ding, halo. Dulu. Sekarang udah ada peminatnya. Sekarang ini yang muncul. Makanya ketika kita berlatih, hal-hal yang liar ini yang lebih muncul duluan. Tetapi tidak perlu khawatir. Sang Buddha menyampaikan di dalam judulnya adalah Kusala Sutta. Sutta tentang hal yang terampil. Anguttara Nikaya poin 19. Sang Buddha menyebut, ini dalam motivasi kita. Wahai para biku, tinggalkanlah keburukan. Kalau keburukan itu tidak mungkin bisa ditinggalkan, maka aku tidak menyampaikan. Tetapi karena keburukan itu mampu ditinggalkan, maka aku menyampaikan. Setelah meninggalkan keburukan, kalau itu membawa pada penderitaan dan kesedihan, maka aku tidak ajarkan. Tetapi ketika keburukan itu ditinggalkan, maka kebahagiaan dan kesejahteraan yang ada. Kemudian dilanjutkan lagi. Para biku, kembangkanlah kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak bisa dilakukan, maka aku tidak akan mengajarkan. Tetapi karena kebaikan itu bisa dikembangkan, maka aku menyampaikan. Setelah mengembangkan kebaikan, kalau itu tidak membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan, maka aku tidak ajarkan. Tetapi kebajikan itu jika dilakukan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Artinya apa? Hal buruk bisa ditinggalkan, hal baik bisa dikembangkan. Dan kita bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Jadi Anda tidak bisa kemudian nunut. Tahu tidak nunut? Numpang. Ya udah Bante rajin aja meditasi. Nanti kalau sukses ajak ya. Tidak bisa. Kita sendiri yang mesti berusaha. Kalau hal-hal yang dalam diri kita ini kita tinggalkan, yang buruk-buruk kita tinggalkan, maka kita akan memperoleh yaitu, kalau dalam bahasa Pali namanya hitaya sukaya. Ya, hitaya sukaya. Memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita menjalankan, maka buah dari apa yang kita jalankan itu adalah hitaya sukaya, kesejahteraan dan kebahagiaan. Makanya dengan kita berlatih harapannya ya kita bisa sedikit notifikasinya, sedikit gangguannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi pembuka dari khotbah ini? Ceto Kila Sutta. Ini adalah bagian pembuka. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di Sawati, tepatnya di wihara Jetawana Arama milik Anathapindika. Di tempat inilah Sang Buddha membabarkan khotbah yang berjudul Ceto Kila Sutta. Di sini Sang Buddha memanggil para biku. Para biku, mereka menjawab Bante. Kemudian Sang Buddha menyampaikan. Lalu Sang Bhagawa berkata, ini bahasa Palinya. Kenapa saya selalu tampilkan bahasa Palinya? Supaya ibu bapak nanti bisa
menandai sedikit demi sedikit. Yasaka saci bikawe bikuno panca ceto kila apa hina panca ceto wini banda asumacina so wati masming dama winaye wuding wirulhing wipulang apa jisatiti netang tanang wijati. Para biku siapapun yang 5 ceto kilanya belum ditinggalkan dan 5 cetak sowini bandanya belum dipotong sepenuhnya, adalah tidak mungkin baginya mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan keleluasaan dalam dhamma dan winaya. Wuding itu artinya perkembangan. Perkembangan secara kuantitatif. Wirulhing ini adalah perkembangan secara kualitatif. Wepula itu artinya meluas. Tidak akan bisa berkembang baik secara kuantitatif, kualitatif, termasuk juga bisa bertambah semakin luas. Kalau 5 penghambat dan juga 5 rintangan belum ditinggalkan. Jadi ceto kila ini artinya ada 5 hal yang menjadi penghambat. Ada 5 hal yang menjadi penghambat dalam latihan. Yang diibaratkan yakni tanah yang tandus. Ceto kila itu artinya penghambat pikiran. Kila artinya tanah tandus, tidak subur. Ini adalah gambaran tentang hal yang menghambat di dalam perkembangan spiritual. Kalau cetaso winibanda, cetaso itu artinya belenggu. Ya. Banda itu artinya kayak bandanang. Kayak bandanang itu artinya ikat pinggang. Bahasa Palinya ikat pinggang itu kayak bandanang. Kayak itu tubuh. Bandana itu artinya ikatan. Ceto sakwini banda artinya pikiran yang masih terikat. Jadi pikirannya masih terikat. Jadi ada yang menghambat dan juga ada yang mengikat. Jadi yang menghambat itu ada 5, yang mengikat juga ada 5. Ya. Jadi kalau kita nanam, ini ada penghambatnya. Tidak bisa berkembang karena ada penghambatnya. Termasuk juga tidak bisa naik karena diikat. Anda tahu, ada burung merpati, burung kutilang. Kalaupun dia bersayap, kalaupun dia berkaki, kalau kakinya diikat, bisa terbang enggak? Punya sayap loh. Sayapnya ada, tapi kenapa tidak bisa terbang? Tak terikat toh. Sama juga hal-hal baik ini mungkin sudah ada. Tapi kadang-kadang tanpa disadari kita masih terikat. Ada perumpamaannya. Perumpamaan yang lain. Ada orang dengan semangat. Dia mendayung. Tapi dia lupa. Kalau perahu itu, tahu kan perahu? Perahu itu masih terikat di dermaga. Ya mau dia kayu kayak apapun ya dia akan tetap di situ. Tidak akan bergeser. Ini adalah gambaran tentang cetaso winibanda. Jadi pikiran yang masih terikat. Jadi ada hal. Jadi total ada 10. 5 yang menjadi penghambat. 5 yang menjadi pengikat. Kita ini secara batiniah, apa yang menghambat kita di dalam latihan? Ini seperti perumpamaan. Jadi kalau kita menanam itu kalau tidak ada kelihatannya, maka tidak semangat. Tiap hari nyemai, udah disemai, udah disiram sekali, ternyata layu. Kira-kira petaninya semangat atau menyerah? Aduh Bante, kayaknya tangan saya panas dah. Tanam apapun jadi mati. Ya.
Di masyarakat ada istilah begitu. Oh, tangan panas, jadi tanam apapun jadi mati. Nah, kalau kita mengembangkan batin, rasanya belum berkembang, kita mesti mengecek. Mungkin ada penghambat di dalam pikiran kita. Sehingga apa yang kita tanam ini tidak berkembang. Sehingga kita tidak menjadi bersemangat, tidak mau melanjutkan, terus-menerus juga ogah, dan kehilangan arah. Nanti ada istilah Pali itu ada 4. Semoga waktunya cukup. Ada istilah atapi. Atapi itu semangat. Ada istilah yakni anuyoga. Anuyoga itu berkelanjutan. Ada istilah satapayang, yakni terus-menerus. Dan ada istilah tentang padana, usaha. Jadi kalau seseorang belum kelihatan hasilnya, maka ia tidak akan memacu. Kira-kira semangat enggak? Kalau setiap kali nanam hasilnya begini. Udah berbulan-bulan, nanam durian berbulan-bulan cuma segini, terus ya bertahun-tahun cuma segini, terus. Kira-kira semangat enggak tengok ke ladang itu? Enggak. Pengen nengok lagi enggak? Enggak. Pengen meneruskan enggak? Enggak. Lama-lama kehilangan arah. Jadi apa yang menjadi penghambat di dalam batin kita sendiri? Ya, di situ disebutkan ada 5 penghambat. 5 penghambat yang membuat kita tidak bersemangat, yang membuat kita tidak mau melanjutkan, bahkan secara terus-menerus, sampai akhirnya kita kehilangan arah. Apa yang menjadi penghambat? Di sini disebutkan. Apakah yang 5 itu yang semestinya dipotong tetapi belum ditinggalkan? Pahina ini ditinggalkan. Ada 5 penghambat yang ada dalam pikiran yang belum ditinggalkan. Dimulai dari yang pertama. Di sini muncul keraguan-raguan dan kebimbangan. Kangkati wicikica. Kangka itu ragu-ragu. Wicikica ya bimbang. Sehingga dia tidak menentukan nadi mucati dan juga pikirannya tidak menetap. Nak sampa sidati. Jadi pikirannya belum mantap, belum menentukan dan belum mantap karena pikirannya masih diliputi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan berkenaan dengan apa? Dia ragu-ragu pada sang guru. Ada kata sattari. Sattari ini artinya guru. Ya. Sata dewa manusanang, guru para dewa dan manusia. Sata di sini artinya guru. Dia ragu-ragu pada gurunya. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Karena ada keraguan-raguan, tidak memperoleh keputusan batin. Jadi dia tidak menentukan. Jadi nadi mucati, dia tidak menetapkan. Nak pasidati, dia tidak mantap, artinya goyah. Ya. Jadi dia goyah. Kenapa ragu-ragu? Ya. Keraguan-raguan terhadap sang guru, sattari. Sattari ini mengacu kepada guru. Nah, karena pikirannya masih ragu-ragu, maka dia tidak condong. Ada kata di sini adalah citang nak namati. Citang itu pikiran. Nak namati, nak itu artinya tidak. Namati itu membungkukkan. Namaste. Tahu kan namaste? Namaste itu menunjukkan badan. Namaste. Namaskara. Ya. Jadi karena dia tidak ada kemantapan, maka pikirannya tidak condong di dalam latihan. Jadi dia tidak atapi, tidak bersemangat. Anuyoga, tidak mau melanjutkan terus-menerus. Satacaya, dia juga tidak berkontinu. Termasuk dia tidak mengerahkan usaha. Padanaya. Jadi dimulai dari yang pertama yang menghambat. Ragu-ragu pada guru.
dalam hal ini mungkin belum kenal tentang Sang Buddha. Ya, Sang Buddha itu penunjuk arah. Ya, Sang Buddha itu yang menunjukkan arah. Kalau ibu bapak ragu-ragu sama yang menunjukkan arah, dilalui tidak, semangat tidak. Ada yang jalannya tersesat ditanya. Tanya dia, Bu, Pusdiklat itu di mana? Oh, maju nanti kalau sudah sampai teras kota, putar balik. Dan nanti dihitung ya, ada apa setelah putar balik? Kayaknya Anda penumpang dah. Jadi setelah putar balik Anda enggak tahu sampai. Ya, ada apa? Ada deretan bank. Setelah itu ada perawatan kulit. Setelah itu ada showroom. Sampai ada showroom Suzuki, belok ke kiri. Tapi kalau ada orang yang bertanya kemudian dia berhenti di ITC. Mana Pusdiklat? Ibu maju terus nanti itu putar balik. Tapi kalau dia ragu-ragu, kira-kira jalannya semangat enggak? Tidak. Jadi kita ini sudah ditunjukkan, karena kita belum muncul keyakinan kepada yang memberitahu, maka jalannya tidak condong pada semangat. Jadi mestinya cepat, tapi karena ragu-ragu jadinya toleh kiri, toleh kanan, malah berhenti di Soto Haji Mamat itu. Kan sebelum sampai sini kan malah berhenti di situ. Kira-kira sampai enggak sampai sini? Lambat. Kenapa tidak bergegas segera? Karena dia ragu-ragu sama yang menunjukkan arah. Menunjukkan ragu-ragu. Demikian pula dalam berlatih ini kadang-kadang yang menghambat batin kita. Kita tidak bergegas. Ya. Sudah ditunjukkan tentang buahnya, tentang pahalanya, tentang manfaatnya, tapi kita masih belum yakin kepada Sang Penunjuk. Makanya jadi terlambat. Mestinya lebih cepat karena ragu-ragu. Akhirnya ya pelan-pelan. Dan kemudian menyimpulkan, Pusdiklat kok jauh ya? Padahal dari ITC, dia bisa mengatakan, Pusdiklat kok jauh ya? Padahal kalau dia sudah yakin pada penunjuk arah, dari ITC sampai sini enggak sampai 5 menit. Keluar, udah sampai. Tapi karena ragu-ragu mengatakan, kok jauh ya? Kok belum kelihatan ya? Nah, ini adalah penggambaran bahwasanya kita sudah berlatih, sudah ditunjukkan arah, tapi masih ada keraguan. Jadi yang pertama ini karena ada keraguan-raguan. Bagi siapapun yang pikirannya tidak condong pada usaha yang sungguh-sungguh, maka ia akan masuk di dalam penghambat pikiran yang pertama, yang belum ditinggalkan. Jadi ada 5. Jadi yang pertama ini, dia ragu-ragu pada Sang Guru. Nah ini kemudian saya singkat. Langsung saya singkat. Memang yang pertama saya lengkapi, ya. Yang berikutnya idem. Ya, idem. Ya, jadi yang pertama ini ragu-ragu pada Sang Guru, satarik kangka ragu-ragu, bimbang. Ya. Jadi di sini dia bimbang pada Sang Guru. Jadi dia mengalami keterhambatan. Ini yang pertama, yang belum ditinggalkan. Maka ini mesti diperjelas. Ya, jadi kita perlu memperjelas tentang siapa itu Sang Buddha. Mesti kita tahu. Ya, sekali lagi, Sang Buddha itu mengajarkan demi manfaat, demi kebahagiaan, demi kesejahteraan. Ataya, hitaya, sukaya. Ya, setelah Anda mendengar, Anda bisa merenungkan. Apa yang Sang Buddha ajarkan ini bukan demi beliau, tetapi demi kita sebetulnya. Kalau Anda pikirannya tenang, yang memperoleh bahagia siapa? Diri sendiri. Kalau Anda tidak membenci, Anda hidupnya tenang, damai, yang bisa tidur nyenyak siapa? Diri sendiri. Sebetulnya apa yang kita pelajari untuk siapa? Diri sendiri. Karena belas kasih beliau menunjukkan apa yang beliau telah ketahui.
Jadi kita mengenal, jadi kita melakukan ini bukan demi Sang Buddha. Oh, saya meditasi supaya dapat pujian oleh Sang Buddha. Enggak loh. Kita latihan meditasi tidak lain demi manfaat diri sendiri. Kalau Anda tenang, kalau Anda damai, Anda tidak menyimpan dendam, yang memperoleh bahagia siapa? Ya, diri sendiri. Jadi kita melakukan meditasi ini ya bukan semata-mata untuk membahagiakan Sang Buddha. Enggak ada. Ya. Sang Buddha tidak perlu dibahagiakan, sudah sukses kok. Masa orang sukses butuh bantuan? Ya. Jadi kalau ada perumah tangga yang sudah kaya, sukses, perlu enggak donasi dari Anda? Tidak perlu, tidak perlu. Nah, ini yang pertama yang disebut penghambat. Tidak adanya kemantapan kepada sang guru. Ya, yang kedua, yakni tidak ada kemantapan kepada dhamma, ajaran. Jadi di sini para biku, seorang biku ragu-ragu dan bimbang terhadap dhamma. Jadi ragu-ragu terhadap dhamma. Nah, dhamma itu seperti ragu-ragu pada 4 kebenaran mulia, ragu-ragu. Benar enggak sih 4 kebenaran mulia ini bisa membawa pada padamnya penderitaan? Benar enggak sih? Namanya ragu-ragu. Ya. Benar enggak sih hidup ini tidak kekal? Kayaknya enggak lah. Semua kayaknya ajek kok. Apakah hidup ini memang bahagia atau menderita? Kayaknya enggak menderita-derita amat. Jadi kita ragu-ragu, Sang Buddha sepertinya ajarannya tidak sesuai. Ini namanya keragu-raguan. Apa yang Sang Buddha ajarkan itu bukan sarana untuk debat. Anda belajar dhamma bukan sarana untuk debat. Anda belajar dhamma juga bukan sarana untuk mengkritik orang lain. Dan Anda belajar dhamma bukan untuk menambah kesombongan. Tetapi belajar dhamma demi attaya hitaya sukaya. Demi manfaat, demi kebahagiaan, dan demi kesejahteraan. Yang bahagia siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita belajar dhamma, ini sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan apa yang menjadi ajaran beliau? Ini mengarah kepada kepadaman penderitaan. Kalau seseorang itu tidak ragu-ragu, maka dia akan condong pada semangat. Ini contohnya nih. Kalau ibu bapak menerima, ini ibu-ibu aja, jangan ibu bapak, ibu-ibu aja. Ibu-ibu menerima, yaitu makalah yang di dalamnya itu adalah panduan cara membuat makanan. Kalau dia ragu-ragu pada yang dia baca, kira-kira membuat enggak? Cara membuat puding. Kayaknya nih, enggak begini. Kalau kita ragu-ragu pada yang kita pelajari, apa yang diajarkan kita ragu-ragu, kira-kira kita mengerahkan usaha ke dapur enggak? Tidak. Tapi kenapa kita bergegas? Karena kita sudah yakin mantap dengan petunjuk yang diberikan. Sama di dalam ajaran ini, pikiran kita tidak akan terhambat kalau kita punya keyakinan kepada apa yang ditunjukkan. Ya, kepada apa yang ditunjukkan. Ini artinya tidak ragu-ragu pada dhamma. Jadi yang kedua ini yang menjadi penghambat, kita masih belum jelas, masih belum paham tentang apa ajaran beliau. Makanya di momen meditasi begini, ini sebetulnya saya untuk mengajak Anda supaya Anda tidak ragu-ragu. Makanya ada kelas dhamma. Kenapa tidak full meditasi dari pagi sampai sore? Jangan sampai Anda buat kesimpulan. Tahu tuh Bante Atadiru, kita datang cuma didiemin terus. Baru diajak ngomong sore-sore, tahu tuh. Ya. Jadi kita berlatih meditasi di sini khususnya saya mengajak Anda supaya tidak ada kangka, tidak ada keraguan-raguan pada dhamma. Makanya ada momen kalau ada hal yang belum dipahami,
saya sarankan Anda untuk tidak segan bertanya. Untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan. Karena kalau orang itu ragu-ragu, dia tidak mungkin muncul atapa, tidak akan bersemangat. Anu yoga, berkelanjutan, terus-menerus. Satapacaya, tidak mungkin terus padana usahanya, tidak akan terus-menerus. Tapi kalau kita mantep, ya nanti tiba saatnya tidak ada kelas dhamma. Kalau sudah mantep kan tidak ada kelas dhamma. Ayo meditasi, meditasi. Apa yang harus dilakukan? Sudah tahu. Bukan yang berkembang adalah rumput-rumput liar tadi. Ya, karena sudah tahu. Maka yang kedua ini, kedua dulu. Kedua adalah pada dhamma. Ragu-ragu pada dhamma. Ini penghambat yang kedua, penghambat pikiran. Maka kita perlu belajar. Belajar. Setelah mendengar, tahu enggak? Untuk buat materi ini, tahu enggak? Ini curhat nih. Saya butuh waktu 1 hari setengah. Dan ini seperti orang bongkar spare part. Saya telusuri satu bahasa Palinya apa, bahasa Inggrisnya apa. Telusuri satu-satu, ibaratnya kalau ibu di dapur itu dipicetin satu-satu. Ibaratnya kalau masak ayam itu ususnya dikeluarin satu-satu. Ini butuh. Hari ini yang saya tampilkan ini 1 hari setengah loh. 1 hari setengah untuk menyelami ini. Kalau Anda tidak percaya silahkan Anda baca sendiri. Majjhima Nikaya 16. Itulah pesan Sang Buddha. Yoniso Manasikara. Apa yang ada di buku dianalisis. Itu yang akan membawa perkembangan. Jadi bukan pokoknya. Ya, maka sampai tahu ceto kila. Ya, ceto artinya apa? Kila artinya apa? Kalau tidak dianalisis, ya tidak akan tahu. Taunya ya hanya tadi belantara, jadi terjemahannya jadi belantara. Ya, ini untuk ini. Makanya saya sendiri sebelum saya menyampaikan, saya pun juga harus menghilangkan keraguan-raguan juga. Jangan sampai mengajak orang tersesat. Mau kemana Pak? Ke Pusdiklat sana. Polsek Serpong itu. Ya. Kalau tidak tahu arahnya bisa ke Polsek Serpong meskipun sama-sama posisinya dari ITC. Sudah pernah tersesat? Nanti kalau sampai ITC, kalau Anda ngambil yang kiri lewat Nusa Loka, telusuri Nusa Loka, nanti Polsek Serpong. Sudah tersesat. Karena jalan di sini banyak menyesatkan. Apalagi di belakang. Baru jalan, buka lagi perumahan, jalan baru lagi. Makanya kalau saya pergi undangan umat di belakang situ, pakai GPS. Padahal sama-sama BSD. Pernah tuh enggak ketemu rumahnya orang, muter-muter. Ternyata jalannya sudah diubah. Sama-sama dari belakang Kubik, tetapi tidak sampai rumah. Akhirnya dia share lokasi. Awalnya saya percaya diri. Oh itu deket Cisauk situ. Ternyata enggak sampai juga. Makanya kita belajar ini ya butuh yaitu Yoniso Manasikara. Sudah mendengar mesti direnungkan supaya tidak ada keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga, keraguan-raguan terhadap sangga. Ya, dia ragu-ragu. Ya. Seorang biku di sini ragu-ragu dan bimbang terhadap sangga. Jadi dia tidak punya keyakinan kepada orang yang berlatih. Ya. Dia tidak punya keyakinan. Karena tidak ada keyakinan, maka dia tidak termotivasi untuk melakukan. Nah, ini yang ketiga. Keraguan-raguan kepada sangga. Kemudian yang keempat. Keraguan-raguan pada latihan. Maksudnya apa ragu-ragu pada latihan? Dalam sika ini ada 3 ya. Kalau kita berbaca sika itu ada 3. 1, sila sika. Sila sika itu adalah latihan kemoralan. Citta sika, pelatihan pikiran. Panyasika, latihan kebijaksanaan. Dia ragu-ragu. Ya. Dia tidak mengerti apa sih manfaatnya kita latihan sila,
Apa sih manfaatnya kita latihan pikiran dan apa manfaatnya kita latihan pengembangan kebijaksanaan ragu-ragu. Makanya kalau Anda latihan begini mesti tahu manfaatnya. Masih ingat pertemuan yang lalu? Ciri orang yang bijaksana, sataka sampajana. Apa itu sataka sampajana? Dia mengerti tentang manfaatnya. Jadi orang bijaksana itu bukan berbicara benar dan salah loh ya. Orang bijaksana itu berbicara tentang manfaat. Jadi kalau kita belajar apapun, kita mesti tahu manfaatnya apa. Kalau Anda punya perilaku yang baik, apa manfaatnya? Ya, Anda sudah tahu. Kalau Anda melatih pikiran, apa manfaatnya? Anda sudah tahu. Kalau Anda mengembangkan kebijaksanaan, Anda sudah tahu manfaatnya. Nah, kalau belum tahu bagaimana, Bante? Tanya. Jangan kemudian, kayaknya saya jenis manusia dwihetuka, Bante. Bukan, masalahnya Anda belum bertanya. Jangan segera menyimpulkan. Mungkin belum pernah diperdengarkan sehingga kita belum tahu manfaatnya. Kalau kita menjalankan sila, manfaatnya apa? Kalau kita melatih pikiran, apa manfaatnya? Kalau kita memiliki kebijaksanaan, apa manfaatnya? Karena dia tidak tahu manfaatnya, maka ia menjadi ragu-ragu pada latihan. Berlatih enggak? Kayaknya enggak ada manfaatnya kok. Kemudian membuat pembenaran. Tuh, meditasi juga sama juga tuh, jangan yang tidak meditasi tuh. Nah, kadang-kadang begitu kan? Kadang-kadang kita ngomong pada orang. Kita sendiri sebetulnya tidak dapat manfaatnya. Kemudian dia mengatakan, tuh, dia sudah rajin meditasi aja tetap begitu. Ketika kita mengatakan demikian, sebetulnya kita juga ragu-ragu pada meditasi. Karena meditasi itu pasti ada manfaatnya. Tapi karena ada keraguan-raguan, akhirnya tidak condong pada berlatih. Karena tidak condong pada berlatih, maka akhirnya terhambat. Jadi ragu-ragu pada latihan. Ini adalah penghambat yang keempat. Ini yang kelima. Yang menghambat yang kelima ini. Tidak boleh marah nih. Yang kelima, kemarahan terhadap sesama praktisi. Punaca parang bikawe biku sabrahmacarisu kupito hoti anatamano ahata cito kilajato. Di sini seorang biku marah kepada sesama brahmacari, rekan praktisi, tidak puas. Anatamano, tidak puas. Pikirannya terluka, ahata cito, dan lahir penghambat batin, kilajato. Jadi latihan begini tidak boleh marah. Meskipun Anda sudah mendaftar dan tidak diterima, tidak boleh marah loh. Anda tidak boleh marah. Ya, jadi kalau Anda mau sungguh-sungguh, datang aja tidak apa-apa. Ya, kalau sungguh-sungguh, Bante saya tidak kebagian kauta, tidak usah marah. Ya, tidak usah marah. Ya. Kayaknya ini adminnya kong kali kong, masa baru 10 menit sudah habis. Nggak boleh marah ya. Nggak boleh marah. Saya juga nggak tahu kenapa baru di-share kemudian cepat habis. Saya nggak tahu juga. Adminnya kan bukan saya. Komplain ke saya. Mana saya tahu. Ya, jadi nggak boleh marah ya. Jadi sesama brahmacari arti di sini tidak hanya mengacu kepada biku. Di mana kita berlatih, kita tidak boleh marah dengan sesama. Ini jadi penghambat. Ya, Anda akan terhambat. Ya, tidak boleh marah. Jadi mungkin ada nasihat, mungkin ada teman kita, tidak boleh marah. Ya mungkin Anda retret. Retret ini kan kadang-kadang namanya retret dalam komunitas itu kan kadang-kadang kan panitia tidak tahu. Ya. Namanya kan random. Random. Bisa jadi sekamar dapat yang suaranya kenceng. Ya, sini tidur, sana konser. Nggak boleh marah ya.
Jadi kalau kita marah, maka itu menjadi penghambat. Tidak membawa perkembangan dan disebut sebagai lahan kita tandus. Namanya cetokila. Pikiran kita jadi tandus, tidak berkembang. Mau dilatih kayak apapun tidak akan berkembang. Kalau 5 hal ini tidak ditinggalkan. Pahina, tidak ditinggalkan. Kalau 5 ini tidak ditinggalkan, maka diibaratkan seperti kita menanam di lahan yang tandus, di lahan yang kering. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, bahkan tidak bisa jadi luas. Ya. Jadi tidak mungkin wudi tidak akan berkembang, wirulhi juga tidak berkembang, termasuk webula juga tidak akan meluas. Ya. Maka dalam latihan ini, ya jangan marah. Ya. Jadi kalau saya dapatnya yang begitu bagaimana Bante? Supaya tidak marah, direnungkan. Karma baik apa yang dulu saya lakukan? Kan tidak boleh karma buruk. Nanti kalau kerja karma buruk nanti malah jadi pesimis. Karma baik apa yang kurang saya lakukan di masa lampau? Sehingga saya ketemu dengan yang demikian. Sudah ngantri, airnya habis. Ada peserta meditasi di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Dia curhat. Udah nguantri, pesertanya banyak, nguantri. Giliran dia sudah, airnya sudah juga. Sudah juga, jadi mata airnya sudah habis. Ya, saya tidak boleh menyebutkan ceritanya. Tidak boleh menyebutkan tempatnya, tapi ini cerita. Airnya habis. Ya. Sudah begitu ada cerita yang lain. Dia sudah sungguh-sungguh ingin latihan di tempat itu. Tempatnya sih tenang. Tapi ada peserta yang masih baru. Dan kayaknya dia itu bergrup. Ada waktu senggang, dia ngobrol kencang-kencang berempat. Dia jengkel. Ini orang dari mana? Padahal di setiap sudut tulisan Noble Silent. Apa dia tidak baca tulisannya? Dia jengkel, dia marah. Ini memang orang sudah tahu begini kok diterima. Dia jengkel. Dan tolong ya, nanti kalau Anda ikut retret dimanapun, ada yang demikian, Anda jangan marah. Ya, jangan marah. Karena itu akan membuat lahan Anda jadi tandus. Mau ditanemin, tidak akan berkembang. Wong tandus kok. Mau dikasih bubut unggul sekalipun, tidak akan berkembang. Tandus. Ini 5 hal. Namanya cetokila. 5 hal penghambat pikiran yang mesti ditinggalkan. Ragu-ragu pada Buddha, ragu-ragu pada Dhamma, ragu-ragu pada Sangha, ragu-ragu pada latihan, dan juga kemarahan terhadap sesama. Termasuk Anda tidak boleh marah sama saya. Tidak boleh marah sama saya termasuk. Ya. Karena kalau Anda marah, Anda akan tandus. Ya, Anda akan tandus. Dan apa yang Anda latih dimanapun tidak akan berkembang. Apa yang sudah Anda kumpulkan bisa menguap. Jadi mau dilatih kayak apapun, ya, kalau 5 hal ini belum ditinggalkan, pahina belum ditinggalkan, ibaratnya kita masih seperti menanam di ladang yang tandus. Ini 5 hal penghambat pikiran. Kemudian yang berikutnya adalah cetasa winibanda. Cetasa winibanda. Cetasa winibanda ini mengacu kepada hal yang semestinya dipotong. Ya. Kalau penghambat itu ada di dalam diri kita. Tadi, yang namanya cetakila itu ada dalam diri. Sedangkan cetaso winibanda ini dari luar. Ini bedanya. Kalau yang 5 tadi ada dalam diri kita, 5 hal ini di luar, maka sebutannya dia pengikat. Kalau Anda diikat dari dalam atau dari luar? Saya tidak bisa pergi Bante soalnya saya diikat. Ikatnya ada di dalam atau di luar? Di luar. Jadi hal yang di luar ini tidak bisa ditinggalkan, mesti dipotong. Kalau di dalam bisa ditinggalkan. Tapi kalau di luar mesti dipotong. Kalau di luar kan mesti dipotong, mau terikat.
Kalau tangan Anda diikat sama tali supaya Anda bisa berpergian, Anda tidak bisa meninggalkan. Anda bisa benar-benar melepaskan kalau Anda potong. Maka dalam bahasa Pali di sini kata cinna, dari kata cindati, memotong. Ya, cindati itu memotong. Ada 5 hal yang semestinya dipotong tetapi belum dipotong. Ada 5 hal. Apa sajakah 5 belenggu pikiran yang belum dipotong? Ada 5 hal yang belum dipotong. Ini masih mengikat. Sehingga apa? Tidak bisa berkembang juga. Tidak bersemangat juga. Ya. Wong Anda terikat, Anda tidak bisa berpergian. Atapi tidak mungkin muncul, Anda tidak akan bersemangat. Atapi anu yoga mau berlanjutkan juga tidak bisa, wong terikat. Satapaya mau continue, Anda tidak bisa, wong terikat. Mau menentukan arah juga tidak bisa, wong Anda terikat. Anda terikat. Maka Anda mesti harus memotong. Cinda. Ada 5 yang mestinya kita potong. Supaya kita bisa, yaitu wuding, wiruling, webula. Bisa berkembang, bisa tumbuh, dan bisa meluas. Apa yang pertama yang mestinya dipotong? Di sini para biku, seorang biku belum terbebas dari nafsu terhadap kenikmatan indera. Masih memiliki keinginan, nafsu, dahaga, kegelisahan, dan kehausan. Ini ada kata Pali, cando. Cando itu keinginan. Pemo artinya nafsu ragawi. Ya, pemo. Ya. Pipaso, pipaso itu kalau tidak dituruti itu jadi gelisah. Gelisah. Ya. Parilaho, pipaso ini dahaga, yang parilaho ini gelisah. Jadi kepanasan, ya gelisah. Dan tanho, yaitu senantiasa haus. Ya. Masih belum dipotong, yakni kesenangan indera. Di sini menggunakan kata kame, dari kata kama. Jadi kita diikat oleh apa? Kenapa ibu bapak tidak latihan? Karena masih terikat, ingin nonton ini, ingin dengar ini, mau cium ini, mau rasakan ini. Ya. Maka terus terang ya ibu bapak, kalau 5 tali kesenangan ini belum dipotong, maka sulit untuk berlatih secara berkelanjutan. Ya. Tapi ada semangat. Tapi semangatnya semangat korek. Tahu semangat korek? Korek itu loh. Korek kayu itu loh. Apa namanya? Ya. Korek pentol itu. Menyala tetapi sebentar. Itu tapi itu semangat, tapi semangatnya korek. Kenapa kok sebentar? Karena ditiup oleh kesenangan indriawi. Ya. Hari ini semangat. Tapi cuma hari ini doang. Sepanjang korek ya cuma sebentar aja. Ya, sebentar aja. Itu namanya habis itu padam. Itu namanya karena diikat oleh kesenangan. Jadi atapi itu artinya mestinya membakar. Ya, membakar kilesa. Karena atapi itu berfungsi untuk membakar, yaitu kilesa. Dalam hal ini adalah kemelekatan dan juga kesenangan. Mesti semangat. Nah, atapi. Tapi kalau lagi seneng, ya, atapinya tidak keluar. Anu yoga itu diibaratkan frekuensi, kontinu, berkelanjutan. Ya. Dia ikut retret. Selama seminggu dia sungguh-sungguh, habis itu tidak. Ya, kenapa? Karena dipadamkan oleh kesenangan indria. Ya. Jadi anu yoga itu, anu itu artinya nempel. Yoga itu artinya terus, latihan yang terus-menerus. Anu yoga, terus-menerus. Kenapa latihannya tidak terus-menerus? Karena diikat oleh kesenangan indriawi. Anda pada dasarnya ini masih bersama dengan
Yang pertama ini mesti dipotong. Ya, kesenangan indriawi. Saya kan masih senang Bante. Ya wajar saja, kalau masih senang maka dia masih melekat. Makanya saat kita meditasi, kenapa pikiran kita tidak berkembang? Kenapa batin kita tidak berkembang? Karena kita masih dibayang-bayangi oleh 5 tali kesenangan indria. Terbayang-bayang. Dan kalaupun tidak terbayang-bayang, ditagih. Ya, ditagih. Nah, ada 5. Nah, karena 5 hal ini masih ada, maka pikiran ya, jadi karena pikirannya ini belum dilatih, yaitu belenggu pikiran itu belum dipotong, maka pikirannya tidak cenderung pada usaha. Ya, jadi atapanya tidak muncul, anuyoganya tidak muncul, satak caya juga tidak muncul, padatana juga tidak muncul. Ya, kenapa? Karena masih terikat oleh 5 kesenangan indria. Kame. Nah, bagi siapapun yang pikirannya tidak condong pada usaha, dia akan terbelenggu. Belenggu ini adalah belenggu yang pertama yang belum dipotong. Jadi kita ini masih terbelenggu oleh berbagai notifikasi, banyak hal yang kita pikirkan. Duduk meditasi. Kayaknya ada WA masuk nih. Ya, kayaknya nih banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal. Dan ini mestinya dipotong. Makanya kalau kita latihan sebisa mungkin ya untuk mengurangi. Yang pertama adalah kesenangan indria. Kalau mengharapkan perkembangan. Sama juga ada 5, ini idem nah itu langsung. Jadi ada 5. Yang pertama adalah pikirannya belum terbebas dari nafsu indria. Ya, biku kame awitarago hoti, awigata cando, awigato pemo, awigata pipaso, awigato parilaho, awigato tanho. Jadi ada 5 hal yang masih dilekati. Keinginan, kesenangan, dahaga, kegelisahan, dan kehausan. Ini masih muncul ya, karena ini belum terpotong. Ini yang menghambat ya, yang menghambat. Makanya kenapa kita latihan retret meditasi, khususnya saya berbicara retret meditasi, kenapa mesti menjalankan 8 sila. Ini kaitannya supaya pintu indria ini mulai terkendali. Ya, akses untuk mendapatkan kesenangan menjadi terpotong. Nah, ini yang pertama yang mesti dipotong kalau kita mengharapkan perkembangan. Yang kedua, belum terbebas dari nafsu terhadap tubuh. Maksudnya apa? Kita ini masih punya anggapan bahwasanya tubuh ini milikku. Kalau duduk agak lama sedikit, kita khawatir dengan kesehatanku. Ini sehat enggak ya? Kalau duduk begini kok mulai sakit. Karena kita sangat mencintai tubuh ini, maka latihannya menjadi, ya enggak usah lama-lama dah. Semestinya masih bisa menggerakkan segala daya upaya, tapi karena menganggap tubuh ini milik, sehingga tidak berani. Ya. Tapi Pak, ada kabar baiknya ya. Tubuh ini, dia punya kemampuan untuk homeostatis. Punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Jadi Anda tidak usah khawatir. Tubuh Anda ini pinter. Ya. Nanti kalau tubuh Anda latih dengan beban, maka otot Anda akan kuat. Tapi kalau Anda eman-eman kasih beban, otot Anda akan mengecil. Tanya tuh sama orang yang nge-gym. Ya, tanya tuh sama orang nge-gym. Dia habis nge-gym, kira-kira badannya itu sakit atau tidak? Sakit. Tapi ada kabar baiknya. Di balik sakitnya otot itu, ototnya akan berkembang. Dan kekuatan ototnya menjadi meningkat. Jadi Anda tidak usah khawatir dengan tubuh Anda. Jadi kalau 45 menit Anda sakit, tidak apa-apa.
nanti dia punya daya untuk bertambah kuat. Anda tidak usah melekat. Ya. Maunya kan duduk kan lama. Tapi sakit sebentar, tidak tahan. Maunya duduk kan lama. Sampai ada yang tanya, kok bisa ya teman-teman bisa duduk 1 jam ya? Gimana caranya? Tahan sakit. Kalau Anda tidak pernah menahan rasa sakit, ya tubuh Anda tidak akan mengalami perkembangan otot ini loh. Anda pernah melihat orang jatuh. Pernah melihat orang jatuh. Kemudian karena dia malas berlatih, jatuh kakinya patah, dia malas berlatih, tahu enggak apa yang terjadi? Ototnya menjadi menyusut. Menyusut. Jadi Anda tidak usah khawatir dengan tubuh Anda. Tidak usah khawatir dengan tubuh Anda. Jadi tubuh yang kita miliki ini saat kita berlatih, ya kita mengerti bahwasanya tubuh ini adalah sarana untuk berlatih dan tubuh ini bukan milikku. Karena tubuh ini tidak kekal. Ya. Jadi waktu berlatih jangan terlalu takut dengan tubuhnya. Jangan terlalu takut dengan tubuhnya. Kemudian yang ketiga, pikirannya belum terbebas dari nafsu terhadap bentuk. Ini kalau meditasinya berkembang. Yang ketiga ini. Ya. Di sini berbicara rupa. Rupa di sini artinya adalah merujuk objek meditasi. Objek meditasi di alam rupa loka. Ya, seperti bentuk-bentuk visual dalam pencapaian jana. Ya, jadi tidak lagi melekat ya pada pengalaman meditasi. Ya, sebagian orang itu tidak berkembang karena dia berhenti pada kemelekatan pada pengalaman meditatifnya. Ya, dia terjebak dalam pengalaman meditatif. Ini sudah bagus, tapi ini jadi hambatan juga. Sudah bisa mencapai jana itu sudah bagus, tapi di sini juga menjadi perintang juga. Maka di sini juga disebut perlu dipotong. Kesenangan indria perlu dipotong, kemelekatan pada tubuh perlu dipotong, pengalaman-pengalaman meditasi juga jangan dilekati. Pengalaman meditasi jangan dilekati. Ya, nanti tidak akan berkembang kalau dilekati. Dan yang keempat, terlalu mementingkan kenyamanan fisik. Ini juga harus dipotong. Apa yang keempat ini? Ini lucu ini. Yang keempat ini lucu. Karena diri kita sendiri. Mengacu kepada apa Bante? Punaca parang bikawe biku ya datang udara wadekahang. Bunjitwa. Menuruti urusan perut. Jadi ini menjadi hal juga perintang. Kalau makan jumlahnya banyak. Ini akan menjadi perintang. Kalau makanannya itu jumlahnya banyak, senangnya itu seya. Seya itu maunya tidur. Seya sukang. Pasa sukang, pasa itu bersandar. Senangnya itu kalau sudah makan kekenyangan maunya tidur dan bersandar. Bahasa palinya itu pasa sukang. Pasa itu artinya bersandar. Ya, mida sukang maunya leha-leha. Meda itu malas. Ya. Senangnya di dalam kemalasan, senangnya di dalam bersandar, dan senangnya ngantuk. Dan itu dilakukan secara kontinu, anuyuto. Anuyuto. Ya. Jadi dia berdiam. Ya. Di sini seorang biku makan sekedar mengisi perut, jadi perutnya itu dipenuhi. Sudah perutnya penuh, mengejar kesenangan tidur. Seya sukang. Ya. Pasa sukang. Sebetulnya ini bukan berbaring. Pasa itu artinya bersandar. Ya. Jadi kalau habis makan, Anda kalau habis makan kebanyakan
Ya, kalau kalau enggak ngantuk Anda bersandar sambil, dan akhirnya apa? Anda akhirnya ya mida itu artinya males, males, ngantuk, ngantuk. Ya, ini juga mesti dipotong. Makanya di sini butuh atapi semangat. Ya, kalau kebanyakan makan jalan. Sebelum kebanyakan makan bagaimana? Tahu ukuran makan. Kadang-kadang kan, kadang-kadang tubuh ini aneh loh. Ini masih mau, ini sudah tidak muat. Ya kan? Ininya masih mau, tapi ininya sudah tidak muat. Akhirnya apa? Dipaksa-paksa. Dan apa yang terjadi kalau jumlahnya lebih banyak daripada kapasitasnya? Kapasitasnya ini misalnya makan nih seliter setengah. Saya makan itu tak hitung kayaknya seliter setengah loh. Kok Bante tahu? Iya. Pernah satu ketika saya selesai makan, saya timbang loh, after dan before. Itu sudah loh. Ya, ternyata setelah saya timbang, dari berat berapa setelah makan, wih, menaik 1,5 kilo. Berarti yang saya makan berarti 1,5 liter. Karena dibobot kan 1,5 kilo. Berarti kalau 1,5 kilo, kalau dibuat persamaan dalam liter berarti 1,5 liter. Kalau kapasitas perutnya 1,5 liter, diisi 2 liter. Ini mesti Anda nanti cek setelah pulang dah. Anda punya kapasitas berapa? Jangan melebihi kapasitas. Kalau Anda makan melebihi kapasitas, nanti akan terserang oleh ngantuk, berbaring, dan tidak punya kemampuan untuk berusaha. Ya, tidak punya kemampuan untuk berusaha. Dan yang kelima, ya, kepikiran. Jadi meditasi itu punya angen-angen. Ini juga harus dipotong. Angen-angen yakni lahir di alam dewa. Ya. Jadi dia punya harapan. Semoga aku menjadi dewa atau salah satu dari para dewa. Artinya apa? Merindukan urusan setelah kematian. Yang dalam masyarakat populer rindu pada surga. Jadi kepikiran, maka batin ini tidak bisa berkembang. Berkembangnya apa ya? Hanya di situ-situ aja. Situ-situ mengacu apa? Lingkup kesenangan indriawi. Tidak bisa berkembang lebih. Maka 5 hal ini mesti dipotong. Kesenangan indriawi, kemelekatan pada tubuh, pengalaman meditasi tidak usah dilekati. Kalau makan tahu ukuran, dan jangan melekati untuk setelah kematian nanti jadi apa. Nah, kalau ini bisa dicinda, dipotong, maka Anda akan berkembang. Apa menjadi perkembangan kalau kita berlatih? Ya, di sini berlaku kebalikan. Ketika penghambat telah dihilangkan, Sang Buddha kemudian menjelaskan keadaan sebaliknya, yakni biku yang telah menghilangkan pahina, ya, telah menghilangkan cetokila yang penghambat tadi, dan telah memotong, yakni cetasa winibanda, ya, pengikat atau belenggu pikiran, maka adalah mungkin, yakni mengalami perkembangan di dalam spiritual. Jadi akan mengalami. Ciri utamanya apa? Kalau orang itu berkembang, ini ciri utamanya. Pikirannya akan condong pada usaha sungguh-sungguh, namanya atapi. Dia akan mengerahkan usaha. Tidak jatuh dalam kemelekatan, tidak jatuh dalam kemalasan. Ya, atapi itu sama dengan dibakar. Atapi itu api, membakar. Ya, membakar apa? Membakar kemalasan dan juga kemelekatan. Ya, kalau orang itu sudah memotong, kalau 10 ini sudah dipotong, 5 ditinggalkan, 5 tadi sudah dipotong, maka dia akan muncul sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau kita berlatih kok belum sungguh-sungguh, bisa jadi kita masih dalam belenggu tadi atau kita masih terikat. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh,
dia latihannya berkelanjutan. Ya, yang diibaratkan anu yoga itu ada perumpamaan itu seperti air yang menetes ke batu. Ya. Berkelanjutan terus menerus tes. Jadi berbicara tentang frekuensi sering berlatih. Ya. Anu yoga itu artinya sering berlatih. Mengerahkan upaya untuk sering berlatih. Kemudian sataca ini ketekunan tanpa jeda, yang diumpamakan seperti tidak pernah berhenti, seperti jarum jam. Jarum jam, selama jam itu hidup, maka jarum itu berhenti tidak? Itulah bedanya antara sataca dan anu yoga. Sataca itu tidak pernah berhenti seperti jarum jam. Berhentinya kapan? Berhentinya kapan? Kalau sudah baterainya habis. Nah, itu berhentinya. Jadi orang yang punya kualitas berupa sataca, dia akan berlatih sungguh-sungguh sampai baterainya habis. Kalau kita, baterainya habis kapan? Kalau napas ini keluar dan tidak masuk lagi. Itu betul-betul baterainya habis. Sebelum baterainya habis, ya kita mesti semangat. Lah kalau tidak semangat kenapa Bante? Ya lagi-lagi tadi. Ada 5 yang mesti ditinggalkan dan ada 5 yang mesti dipotong. Kalau 5 ini ditinggalkan, 5 ini dipotong, maka kita akan atapa, ya membara, ya apinya jadi membara. Ya. Terus menerus, anu yoga terus menerus seperti tetesan air, tidak terputus seperti jarum jam, terus muter. Dan padana ini semangat yang terarah. Mengacu kepada apa? Kalau orang berlatih, dia akan mengacu kepada 4 padana. Yang pertama adalah sangwara padana, mencegah hal yang buruk. Semangatnya apa Bante? Semangat meninggalkan hal yang buruk. Sebutannya adalah sangwara padana. Sangwara. Kemudian semangat yang kedua, meninggalkan hal yang buruk, pahana padana. Semangat untuk mengembangkan hal yang baik, bawana padana. Dan hal yang baik sudah ada dipertahankan, anuraka padana. Jadi ini semangatnya di situ, ya. Mencegah hal yang buruk, meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, dan menjaga hal baik yang sudah ada. Nanti dampak dari kita latihan, hasilnya kalau subur begini, kalau jadi petani nih, ya, kalau tadi penghambatnya sudah ditinggalkan, maka perkembangan. Kalau perkembangan lihat hasilnya, kira-kira seneng enggak? Maka kalau 5 itu yang 5 tadi itu ditinggalkan, 5 perintang itu dipotong, hasilnya kelihatan. Dampaknya apa? Menjadi puncak dari latihan, yaitu dia punya kekuatan yang disebut dengan 4 idipada. Ya. 4 idipada. Di sini disebutkan, ia mengembangkan dasar kekuatan batin yang dilengkapi dengan konsentrasi, disertai keinginan, semangat, pikiran, dan penyelidikan. Dan semangat luhur, usuli, sebagai yang kelima. Nah, jadi kalau seseorang sudah mampu meninggalkan 5 awal, 5 berikutnya tadi, 5, ya, dia akan muncul latihannya dengan seneng. Maka disebut sebagai keinginan spiritual, namanya canda, tergugah, latihan lagi. Ya seperti Anda kalau punya ladang, punya enggak? Ya kalau enggak punya, anggaplah di depan rumah ada sepetak taman yang sedikit tapi bunganya bagus. Maka Anda akan senang untuk sering-sering menengok. Senang enggak? Ya tapi kalau tanamannya nih sebaliknya nih, bunganya, daunnya enggak ada, tinggal batang dan kering, mau nengok lagi enggak? Males. Tapi kalau bunganya itu kelihatan, akan sering dikunjungi. Ada canda.
Mengunjunginya juga dengan riang, dengan semangat, konsentrasi, dan dievaluasi. Nah, ditambah lagi dengan mengembangkan keempat, ditambah satu semangat usuli, semangat yang luhur, tekad kuat, ya. Artinya ini sangwega, ketergugahan terus-menerus, ya. Dikatakan di sini, kalau orang bisa memenuhi 5 yang tadi ditinggalkan, 5 yang berikutnya tadi dipotong, dan 5 ini dikembangkan, maka ia akan memperoleh, yakni kemajuan. Seorang biku yang memiliki 15 faktor ini termasuk semangat luhur. Biku menjadi mampu mencapai kejijikan terhadap kondisi duniawi. Artinya abinibidaya, sudah enggan, tidak tertarik lagi pada dunia ini. Abinibida. Ya, abinibida. Ya. Memperoleh pencerahan, sambodaya, dan mencapai perlindungan tertinggi dari penderitaan yang disebut sebagai yoga kemasa adigamaya. Jadi sudah mampu mencapai nibbana. Ya, setelah menembus 4 kebenaran mulia. Syaratnya ya, 5 yang pertama ditinggalkan, 5 yang berikutnya dipotong, dan 5 yang berikutnya akan mengikuti. Yang diibaratkan, ini sebagai penutupnya, perumpamaan telur ayam. Induknya tidak usah pakai kata semoga. Ya, induk ayam itu tidak pernah pakai semoga. Semoga ayam-ayam yang di dalam ini segera mematuk cangkang ini. Tidak usah. Ayam itu cukup semangat aja dierami. Ada perumpamaannya di sini. Bagaimana induk ayam yang mengerami 8, 10, atau 12 telur dengan baik, meskipun ia tidak berharap semoga anak-anak ayam ini memecah cangkang dengan cakar atau paruhnya. Mereka tetap mampu memecah cangkang dan menetas dengan selamat. Artinya apa? Kalau Anda sudah berlatih sungguh-sungguh, tidak usah lagi pakai kata semoga. Sudah pasti. Semoga saya mencapai nibbana, Bante. Udah tidak pakai lagi, sudah pasti itu. Ya, ya sudah pasti. Ya, makanya ada perumpamaannya di sini. Ya, seorang biku yang telah membersihkan 10 penghalang dan mengembangkan 5 idipada tadi, bagaikan telur yang telah matang. Pembebasan ini akan alami terjadi secara alami tanpa paksaan, seperti anak ayam yang menetas ketika waktunya tiba. Jadi kalau kita latihan, ya asal 5 itu berjuang aja. 5 yang pertama ditinggalkan, 5 yang kedua dipotong, 4 yang berikutnya dikembangkan, ditambah semangat, maka seperti induk ayam. Bisa mengerami ayam itu dan ayam itu akan keluar. Inilah yang menjadi topik bahasan di hari ini. Ya, setelah khotbah ini disampaikan, para biku bahagia menyambut kata-kata Sang Bhagawa. Ya, jadi cukup panjang. Ya, cukup panjang. Semoga mampu diingat dengan ringkasan hari ini. 5 yang mesti ditinggalkan, 5 yang mesti dipotong, dan 5 berikutnya yang dikembangkan. Jadi kalau kita sudah mampu mengembangkan ini, ya bukannya tidak mungkin. Di dalam ajaran Sang Buddha ini bukannya tidak mungkin. Ya, kalau tidak mungkin diajarkan. Apakah kita bisa meninggalkan kesenangan indriawi, Bante? Bisa. Apakah kita tidak melekat pada tubuh ini? Bisa dilatih, Bante? Bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin diajarkan. Tetapi karena bisa, itulah diajarkan. Ya.